Selamat pagi anak-anakku kelas 6 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Semangat pagi ya untuk belajar. Nah, dipersiapkan alat-alat tulisnya, bukunya ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran yaitu pada tema 2, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Hari ini akan boleh jelaskan 3 pembelajaran sekaligus ya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat bermanfaat, dapat berguna untuk kalian semua. Mari anak-anakku. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi. Perjanjian dan perundingan seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Perjanjian Linggarjati 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Hasil perundingan: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. van Mock akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda ke-1. Dari bacaan tentang Perjanjian Linggarjati, kalian bisa menemukan informasi penting dengan bantuan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Ini adalah informasi penting mengenai Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati merupakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Selanjutnya, dengan kata tanya mengapa dapat diperoleh informasi bahwa perundingan ini dilakukan karena banyaknya pertempuran yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda dan sekutu. Dengan kata tanya siapa diperoleh informasi penting, Perjanjian Linggarjati ditandatangani oleh pihak Indonesia dan Belanda. Kemudian dengan tanya kapan, informasi penting yang didapatkan adalah Perjanjian Linggarjati ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Dengan kata tanya di mana, dapat diperoleh informasi penting bahwa Perjanjian Linggarjati dilaksanakan di Linggarjati, Jawa Barat. Perjanjian Renville 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin.
Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Widjoyo-Atmojo. Hasil perundingan ini adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujunya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Informasi penting dari Perjanjian Renville adalah bahwa Perjanjian Renville merupakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian Renville dilakukan untuk membagi wilayah kekuasaan Indonesia dan Belanda. Pemimpin delegasi Indonesia adalah Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Widjoyo-Atmojo. Perjanjian ini dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang sedang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perjanjian Renville ditandatangani tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian Rumroyen 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman van Rooyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil pertemuan ini adalah Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. 2. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 3. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Informasi penting dari Perjanjian Rumroyen ini adalah bahwa Perjanjian Rumroyen merupakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian Rumroyen dilakukan untuk menyelesaikan masalah kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Pemimpin delegasi Indonesia adalah Muhammad Rum, sedangkan pemimpin delegasi Belanda adalah Herman van Rooyen. Perjanjian Rumroyen dilaksanakan di Hotel Des Indes, Jakarta. Perjanjian Rumroyen dilaksanakan sejak tanggal 14 April 1949 hingga akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Mari kita pelajari sikap apa saja yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, 1. Menolong orang lain tanpa membedakan agama dan suku. 2. Menghargai keragaman suku di Indonesia. 3. Menaati peraturan yang berlaku di masyarakat. 4. Mau mengikuti kegiatan di masyarakat. Dan yang kelima, menjaga kerukunan dengan warga lain. Manfaat persatuan dan kesatuan. 1. Menjaga keutuhan negara. 2. Memperkuat negara Indonesia. 3. Mempercepat kemajuan Indonesia. 4. Menjaga perdamaian bangsa. 5. Mengurangi kerusuhan antar suku. Nah, demikian tadi manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anak, selanjutnya seharusnya kalian bekerja sama dalam mempraktekkan tari indang. Tetapi karena kalian semua harus belajar dari rumah, maka untuk sementara kalian belajar sendiri-sendiri dulu ya. Jadi ketika nanti kalian sudah diperbolehkan untuk berangkat ke sekolah, kalian tinggal latihan sedikit lagi untuk latihan kekompakan saja bersama teman-teman ya. Mari kita simak kembali uraian gerakan dan contoh peragaan tari indang. Anak-anak hebat,
Tahukah kalian bahwa kerjasama dan persatuan juga penting ketika kalian menampilkan tari secara berkelompok? Apakah kalian masih ingat tentang pola lantai ketika menari? Ada pola lantai horizontal, pola lantai vertikal, pola lantai diagonal, dan pola lantai garis lengkung. Nah, sekarang kalian akan menerapkan pola lantai tersebut dalam tari indang yang berasal dari Sumatera Barat. Amati gambar-gambar berikut ini dan baca penjelasannya tentang pola lantai dalam tari indang. Anak-anak, bisa kalian amati dari gambar berikut ini, pola lantai tari indang memakai pola lantai yang mana ya? Iya benar, memakai pola lantai horizontal atau lurus ke samping. Gerakan yang pertama, tangan kiri menumpu tangan kanan membentuk sudut siku-siku, sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian, tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Dilanjutkan gerakan kedua, tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan, sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku, atau tangan kiri menumpu tangan kanan. Gerakan ketiga, tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan, sedangkan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kanan menumpu tangan kiri. Berarti gerakan ketiga ini kebalikannya gerakan 2 tadi ya. Kemudian, ulangi gerakan nomor 2 dan nomor 3 masing-masing 3 kali. Gerakan berikutnya, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian, pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Gerakan ketujuh, posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian, pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Berarti yang gerakan 7 ini kebalikan dari gerakan 6 tadi ya. Kemudian ulangi gerakan nomor 6 dan gerakan nomor 7 masing-masing 4 hitungan. Dilanjutkan gerakan ke-10 yaitu posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Dilanjutkan gerakan ke-11, posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Anak-anak, demikian tadi uraian gerakan tari indang. Silakan dipraktekkan ya. Mari sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir, sehingga kalian bisa mempraktekannya di sekolah bersama dengan teman-teman. Kali ini kita akan membahas tema 2, persatuan dalam perbedaan,
Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran 6. Sebelumnya kita telah belajar mengenai cara bermain ayam dan elang pada pembelajaran 3. Mari kita simak video tentang cara bermain ayam dan elang. Nah, setelah kalian sudah melihat tayangan video tentang cara bermain ayam dan elang, coba kalian bisa jawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, apa saja keterampilan yang diperlukan untuk permainan tersebut? Yang kedua, apakah kamu sudah dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Yang ketiga, apa saja taktik yang perlu diterapkan agar dapat bermain dengan sukses? Dan yang keempat, mengapa kerjasama sangat diperlukan dalam permainan tersebut? Kalian bisa jawabnya ya dan isi pada buku kalian. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Pada saat itu, rumah mereka terbakar semuanya. Mereka harus meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran tersebut adalah pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayeh Kolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan dan kedua anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Dan untuk mengenang peristiwa Bandung Lautan Api didirikan Monumen Bandung Lautan Api dan diciptakanlah lagu Halo Halo Bandung. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Baiklah anak-anak, demikian tayangan-tayangan video tadi. Semoga video tersebut dapat bermanfaat untuk kalian, sehingga kalian dapat mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan ibu guru. Selamat bekerja ya anak-anak, sampai berjumpa kembali di video berikutnya.